Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala kamali ihsanih wa huwa dzul jalali wal ikram wa nas'aluhul hidayah wa taufiq alal inqiyadi lidinihil islam. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, apalagi pada malam hari ini. Alhamdulillah banyak berkumpul para tokoh masyarakat, juga para asatidah. Bil khusus yang saya hormati Ketua DKM Musholah Baitur Rahim Bapak Mi'at beserta seluruh jajaran pengurusnya, dan juga yang saya hormati Ketua Panitia peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus peresmian Musholah Baitur Rahim Stadio Rizki beserta seluruh rekan-rekan panitia, Ketua RW 03 Bapak Nacep beserta jajarannya, dan juga Ketua RT 03 beserta pengurus dan suaminya. Mana bapaknya, Bu? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Oh iya, ada Ketua RT 02 juga ini. Pak RT lingkungan rapi hono. Takut TPS belum dipasangin tendanya udah ditinggal bae. Masyarul muslimin wal muslimat, yang mudah-mudahan pada malam hari ini di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini, kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangin umur kita, diluaskan rizki kita, anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, ya robbal, ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan doa kita semua mudah-mudahan dijabah atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dikabul nggak, Bu? Mau diijabah? Ya, ayo kita baca doa dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil waghfir lana da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bil khusus para asatidzah dan para tokoh masyarakat yang saya muliakan. Pada malam hari ini sengaja kita hadir di sini adalah dalam rangka memperingati di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya kita memperingati di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah, tapi juga pada malam hari ini sekaligus dalam rangka peresmian musolah yang kita cintai, musolah Baitur Rahim. Nggak jadi masalah ukuran, yang penting isi. Betul nggak Bu? Ya. Kecil, mungil, cantik, apalagi jamaahnya penuh. Alhamdulillah. Penuh nggak Bu? Ya, apalagi hari ini sampai ke jalan-jalan ya. Maghrib alhamdulillah, Isya alhamdulillah, subuh innalillah. Pamiat subuh berapa baris Pak? Jadi hadirin hadirat sekalian, ini harus kita syukuri, karena pada malam hari ini kita saksikan bersama, kita punya tempat ibadah yang bagus, tempat ibadah yang nyaman ya. Ini jangan sampai kayak kita patungan bikin apa, keranda. Kayak kita patungan bikin apa ya. Kalau ketua RT, ketua RW nginstruksiin ke ibu-ibu, Bu, patungan infak sodako buat bikin gotongan mayit, semangat enggak? Wah itu ada yang 10.000, 20.000, 50.000, 100, ada yang ngasih 1 juta. Pas udah jadi itu nyumbangnya berebut tuh, alhamdulillah. Pas udah jadi cakep, ada yang mau naik kagak? Kali yang nyumbangnya paling gede naik paling dulu. Jadi jangan sampai kayak begitu. Kita bikin kayak begini lewat swadaya itu luar biasa. Kenapa? Karena sekecil apapun yang kita persembahkan buat tempat ibadah, semasi tempat ini berdiri, semasi tempat ini manfaat, meskipun kita yang infak sodakohnya sudah nggak ada, sudah meninggal, maka pahalanya akan ngalir terus. Amin ya robbal. Jadi subhanallah ibu-ibu sekalian. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kita harus makmurkan tempat ibadah ini ya. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, masjid untuk beribadah kepada Allah. Masjid, musola sama, fungsinya buat ibadah. Cuma kalau masjid itu untuk sholat Jumat, namanya masjid jami, yang boleh diselenggarakan sholat Jumat. Kalau ini versinya masjidnya masjid ghairu jami, masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Orang Indonesia nyebutnya bukan masjid. Kalau di Arab masjid semua. Masjid yang gede sebut masjid, yang kecil juga disebut, yang pakai Jumat disebut masjid, yang nggak dipakai Jumat juga disebut
Ibu-ibu kalau main ke Arab nanya musola nggak bakalan ada, Bu. Ya, kalau di kita yang pakai Jumat disebut masjid, yang nggak dipakai Jumat disebut musola. Ada yang nyebut musola, ada yang nyebut surau, ada yang nyebut langgar. Kalau kata orang tua saya, sholat nggak boleh dilanggar, Bu. Bener nggak? Jadi sholat nggak boleh dilanggar. Jadi kata Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang meramaikan tempat ibadah, masjid, musola, majlis ta'lim buat ibadah, itulah man amana billah wal yaumil akhir. Ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan ciri-ciri orang yang konsekuen melaksanakan salat dan menunaikan zakat, walam yahsya illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah mudah-mudahan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi bapak-bapak yang sering ibadah di musolah ini, remaja-remaja yang sering memakmurkan musolah ini, ibu-ibu yang sering ngeramein di musolah, maka dia termasuk ke dalam golongan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ini. Alhamdulillah. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Makanya pada malam hari ini kita tidak hanya meresmikan musolah ini, tapi berkaitan dengan peringatan di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Isra dan Mi'raj? Isra itu sairul lail, perjalanan di waktu malam. Ya, jadi secara bahasa Isra itu artinya perjalanan di waktu. Itu secara lughah, secara bahasa. Ibu tadi dari rumah habis Isya, bener gak? Bener. Ada yang dari habis maghrib gelarin karpet. Ibu dari rumah habis Isya atau habis maghrib, udah gelap apa udah masih terang? Udah gelap. Jalan dari sini nyampe ke sini disebut Isra. Kenapa? Jalan di waktu. Dari sini nanti kalau udah bubar pulang ke rumah, jalan di waktu malam, namanya pulang. Jadi secara bahasa Isra itu sairul lail, perjalanan di waktu malam. Ada orang jam 12 keluar rumah, orang yang lain udah pada tidur. Ada ngeliat ayam orang ditangkap, maka dia keluar rumah nyampe nangkap ayam disebut maling. Isra. Tapi Isra secara istilah perjalanan Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Masjidil haram di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Di mana Mekah Al-Mukarramah? Di dalam negara Saudi Arabia. Ya. Jadi Mekah itu nama kota, Bu. Ya, Mekah nama kota, Madinah nama kota, Pak. Jadi Saudi Arabia itu banyak kotanya kayak kita. Ya. Sana Mekah, Madinah, ada Riyadh yang jadi ibu kota untuk pemerintahan. Ada Jeddah yang jadi ibu kota untuk perdagangan. Ya. Jadi Nabi dari Masjidil Haram yang berada di Saudi Arabia, yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Tahu Palestina, Bu? Pernah ke sono? Lah itu tahu bilang di TV. Kita doain mudah-mudahan saudara kita yang di sana yang lagi dijajah senantiasa diberikan kesabaran,
diberikan kemenangan, diberikan kemerdekaan. Ya Robbal, ya minimal kan doain Bu ya, minimal doain ya. Di atas doa apalagi bantuin lewat sumbangan ya, di atas bantuin lewat sumbangan apalagi bantuin perjuangan. Kita perjuangan nggak bisa ya, bapak-bapak pergi jihad ke sono boro-boro denger bom, denger petasan kayak ngajret ya. Ibu-ibu malam tahun baru kalau ada pasang-pasangan astagfirullah gitu. Apalagi yang latahnya nyebut yang bukan miliknya, repot. Gak kuat kita kalau ikut perang ke sono. Duit alhamdulillah, beras juga kagak punya. Minimal doa ya. Jadi perjalanan Isra Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa normalnya berapa lama? Zaman dulu, zaman Nabi belum ada kendaraan kayak sekarang. Kalau sekarang motor ada, mobil ada, pesawat ada. Pesawat itu sekitar 2 jam kalau dari Jeddah ke Palestina. Enggak ke Palestina turunnya, biasanya turunnya di Jordan, dari Jordania naik bis baru ke Yerusalem ya. Di sono juga dijagainnya sama tentara-tentara Israel ya. Kalau kita orang yang takutan, waduh ngelihat tembakan juga, tentara pegang tembakan udah ngeri ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, zaman dulu belum ada kendaraan kayak sekarang. Waktu itu Nabi zaman Rasulullah kendaraan yang paling keren cuman onta doang. Kendaraan yang paling keren cuma belum ada Avanza. Terus kalau ada yang nanya zaman waktu itu udah ada Grab belum? Belum ya. Nggak kayak sekarang, ibu-ibu mau kemana-mana udah tinggal main HP, datang tuh ojek ya. Kadang-kadang ibu-ibu kalau mau naik ojek aja dandannya habis-habisan, baju yang paling bagus, bedak tebel, lipstik kereng ya. Gian di rumah aja pakai daster yang udah pakai peniti, gian suaminya ngedeketin ketonjok bisa nama tuh peniti. Ini bukan curhat Bu, bukan. Tapi ketika itu kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, para sahabat yang lainnya, orang-orang yang beriman yang lainnya, mereka percaya patokannya bukan akal mereka, patokannya bukan logika mereka, tapi patokannya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau hitungan manusia mustahil, kalau disandarkan kepada Allah tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun ya. Apal banget ibu-ibu mah, bapak-bapak juga insyaallah apal satu ayat itu doang, dari depan dari Yasin sampai itu kagak apal. Kalau ibu-ibu insyaallah Pak, ibu-ibu mah baca Yasinnya dibalikin jadi mah bisa saking apalnya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena dasar keimanan itulah mereka menerima kabar yang disampaikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Isra tuh. Singkat cerita, tidak hanya ketika itu Rasulullah melaksanakan Isra, tapi juga melaksanakan Mi'raj. Mi'raj secara bahasa artinya naik. Ibu punya suami, jangan nyengir dulu. Punya pohon kelapa ya, siang-siang ibu bilang, Pak aus banget ini kayaknya enak makan minum air kelapa, toto suaminya ngambil golok metik kelapa, itu naik pohon. Secara bahasa suami ibu disebut naik pohon kelapa. Mi'raj, naik. Tapi yang dimaksudkan secara istilah Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina kemudian ke langit yang pertama,
naik lagi ke langit yang kedua, naik lagi ke langit yang ketiga, naik lagi ke langit yang keempat, 5, 6, 7, dan di sanalah di Baitul Ma'mur, di Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu. Apa yang disampaikan oleh Allah di sana? Singkat cerita, disampaikanlah kewajiban sholat yang 5 waktu: Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Apa hikmahnya buat kita, Pak? Kewajiban sholat itu ternyata beda dengan kewajiban yang lainnya. Kalau kewajiban puasa, ini puasa nih, kita berapa hari lagi Bu puasa Bu? 20 harian lagi. Sekarang tanggal berapa bulan Syaban Bu? Tanggal 2 tuh, ibu-ibu hafal Pak ya, soalnya ibu-ibu yang mikirin kalau udah deket lebaran, beliin baju bocah, bikin kue, ngaduk dodol, nganterin malam takbiran. Itu ibu-ibu semua mikirin ya. Mudah-mudahan ibu-ibu banyak pahalanya. Bapaknya yang ngasih berarti yang lebih gede pahalanya bapak. Tapi mudah-mudahan sama pahalanya. Kewajiban puasa Allah sampaikan lewat ayat Quran melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kewajiban zakat juga sama begitu, lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Kewajiban haji juga begitu, lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Tapi kenapa kewajiban sholat yang 5 waktu disampaikan oleh Allah secara langsung pada perjalanan mi'rajnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Ini hikmahnya Bapak Ibu sekalian, menunjukkan betapa bedanya kewajiban sholat yang 5 waktu dibandingkan dengan kewajiban yang lainnya. Makanya dalam hadis Nabi, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Apalagi dalam hadis Nabi Bu, ada nih Rasulullah nyampein tentang betapa pentingnya sholat yang 5 waktu ini. Apa kata Nabi? Khamsu sholawatin katabahunallahu alal ibad in ja'a bihinna walam yudayyi minhunna syai'a istihfafan bihaqqihinna falahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Tahu nggak artinya? Nggak paham? Tahu, saya juga agak kerok dikit. Ayo kita ngaji, kita bedah dikit-dikit nih. Udah lama saya nggak ngisi pengajian ibu-ibu ya. Kadang-kadang kangen juga sama ibu-ibu ngisi pengajian Bu. Mudah-mudahan kapan-kapan kita buat pengajian khusus ibu-ibu. Ya Robbal. Kadang-kadang saya mikir Bu, aduh ini pengen kayak dulu. Dulu saya waktu masih belum punya keluarga kan ngisi pengajian ibu-ibu ya, seharusnya tambah giat lagi. Tahu-tahu pas sudah punya keluarga jadi kacel. Mudah-mudahan nanti ya. Kata Nabi apa? Khamsu sholawatin, ada 5 waktu sholat: Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Katabahunallahu alal ibad, yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Nih kalau kita pengen disebut hamba Allah, kita harus perhatikan 5 waktu sholat ini. Apa kata Nabi? Faman ja'a bihinna, siapa yang ngerjain yang 5 waktu ini, 5 Bu ya, 5. Kalau 3 gimana? Kagak disebut di sini. Kalau 2 apalagi? Man ja'a bihinna, kalau dia ngerjain yang 5 ini, walam yudayyi, enggak menyia-nyiakan, istihfafan bihaqqihinna,
bahkan tidak meremehkannya. Hati-hati, jangan sampai ngeremehin. Orang yang ninggalin sholat bu, yang 5 waktu, itu beda dengan yang meremehkannya. Hukumnya beda. Orang kalau ditanya misalnya, Pak kenapa nggak sholat? Males gua. Itu cuma dosa. Cuman dosanya dosa gede. Kalau bilang males, atau ibu ditanya, bu kenapa sholatnya baru cuma 1 waktu? Belum ari, belum sempet. Itu cuma dosa doang, meskipun dosanya dosa gede. Tapi kalau ada yang bilang, kenapa bapak atau ibu nggak sholat? Wah, sholat emangnya wajib. Istihfafan, meremehkan, itu dihukumi sebagai orang yang harus diperintah untuk bertobat, istighfar, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Artinya dia dikategorikan orang yang na'udzubillahi min. Kalau rata-rata kita nggak sholat, alasannya sholat nggak wajib atau malas, ya, masih mending dah, ya. Soalnya kalau dia berkeyakinan sholat itu nggak wajib, meremehkannya, dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min. Kita terusin. Orang yang sholat 5 waktu, dia mengerjakannya dengan istiqamah, dia mengerjakannya dengan rajin, dengan tekun. Apa kata Nabi? Falahu indallahi ahdun. Allah janji sama orang itu, dia akan dikasih garansi. Garansi apa? Ayyudkhilahul jannah. Dia akan dijamin masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Robbal, orang yang jaga sholat yang 5 waktu dapat garansi bu, dapat jaminan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Aduh, baru tahu Ji, kemarin belum denger hadis itu. Mulai besok kita mulai perbaiki sholat. Yang udah-udah gimana? At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa dan kesalahan yang udah kelewat, maka dia tidak punya kesalahan sedikit pun, diampuni oleh Allah subhanahu. Saya bacaannya belum hafal semua, nggak apa-apa, ikut aja sholat. Bisanya cuma Fatihah, nggak apa-apa, baca Fatihah doang. Yang lainnya belum bisa, nggak apa-apa. Gerakannya belum hafal, ikutin. Makanya sholatnya di musolah Baitur Rahim. Cuman kalau gerakannya belum hafal, belum bisa, jangan di depan. Bisa kacau, orang sujud dia bangun, orang bangun dia ruku. Di belakang biar ngikutin. Jadi hadirin sekalian, Allah itu maha pengasih dan penyayang, maha meringankan buat kita. Kalau belum bisa, contoh begini Bapak Ibu sekalian, di fikih nih, sholat yang 5 waktu itu kan kalau kita mampu berdiri harus berdiri, kalau enggak bisa berdiri duduk. Ibu-ibu yang udah mulai dirinya kagak kuat lama, boleh tuh bu ke musola bawa bangku. Cuman jangan banyak-banyak bawa bangkunya. Ibu-ibu ada 40 orang bawa bangku lah, penuh sama bangku. Kata orang ini musola apa aula? Enggak bisa duduk, bisanya lagi rebahan, lagi diimpus, sholat sambil rebahan. Ya. Enggak bisa juga sambil rebahan, enggak bisa sholat. Bisanya cuma pakai isyarat mata, sholat pakai isyarat mata. Bacaannya sesuai bacaan sholat, gerakannya seolah-olah kita bayangkan sedang sholat. Pakai gerakan mata nggak bisa karena matanya merem, udah nggak melek lagi. Berarti kita bacain Yasin dan kita tahlilin serta kita sholatin. Jadi hadirin hadirat sekalian, nggak ada alasan buat orang Islam untuk tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Pakaian yang penting mah nggak ada najisnya, nggak terkena najis.
Ya, kadang-kadang kalau bapak-bapak suka alasan begini, Bu, ini mudah-mudahan bapak-bapak kagak denger gitu ya. Kita ngomong sama kita aja, sama ibu-ibu aja. Ajak sholat ya, pakaiannya ini kotor. Kotor belum tentu najis, ya. Najis juga bisa jadi kelihatan bersih. Kalau nggak kena najis, meskipun belepotan, pakai sholat yang penting tutup aurat, sah sholatnya. Ya. Jadi ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, perbaikin sholat kita. Ayo dari awal belajar terus sampai semaksimal mungkin. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan sholat yang 5 waktu, dia dapat garansi, dia dapat jaminan mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal alamin. Tapi gimana orang yang beriman tapi enggak sholat? Banyak apa enggak? Banyak, ya. Gimana nih dia beriman tapi enggak sholat? Apa kata Nabi? Wa malam ya'ti bihinna, yang enggak ngerjain sholat yang 5 waktu, falaisa lahu ahdun, dia enggak dapat garansi, dia enggak dapat janji dari Allah. Terus gimana dong? Insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak dia disiksa, maka disiksa. Wa insya'a adkhalahul jannah, tapi terserah Allah. Kalau Allah ampunin, kalau Allah maafin, bisa aja dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Ya Robbal, kalau begitu ngasih harapan dong sama yang kagak sholat. Ji, gue mengharapin nanti yang nomor 2 aja dah, kayak begitu katanya. Ya, nunggu ngarep dikasih sayangi sama Allah, meskipun kagak sholat, dosa banyak, tapi gue dicomot masuk ke surga. Makanya gue deket sama lu dah, lo kan gue kagak diajak lah. Emang mau ziarah tuh emang out. Jadi hadirin sekalian, orang yang tidak melaksanakan sholat berarti nggak dapat garansi, nggak dapat jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dapat garansi apa enggak? Ya, makanya kita harus berupaya berjuang melaksanakan sholat yang 5 waktu. Makanya hadirin hadirat sekalian, subhanallah, ya, sholat yang 5 waktu itu tidak hanya untuk menjamin garansi kita masuk ke dalam surga, tapi kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, sholat itu adalah posisi kita dekat dengan Allah. Dan di antara gerakan sholat yang lebih dekat lagi dengan Allah adalah posisi ketika kita sedang sujud. Makanya ibu-ibu kalau sholat di rumah, khususnya sholat sunnah, tahajud, istikharah, sholat hajat, sholat witir, sujud terakhir, lamain dikit. Ngapain? Doa. Ini lama lah kagak bangun-bangun, tau-tau pules. Minta sama Allah lewat bahasa Arab nggak bisa, pakai bahasa kita. Cuman kalau pakai bahasa kita dalam hati, jangan kenceng, ntar suaminya denger, lah bini gua minta apa itu? Ngomong sama Allah, doa apa aja, permintaan apa aja yang kita nggak mungkin minta sama sesama manusia, minta sama Allah. Kenapa? Pada akhirnya Allah yang akan menggerakkan orang, menggerakkan isi alam semesta ini untuk menolong kita. Wasta'inu bisobri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Ini yang dilakukan oleh Nabi, Pak. Nabi itu kalau ada masalah, dia wudhu, dia sholat. Bisa jadi ini yang kita kenal dengan sholat sunat hajat. Jadi kalau ada masalah, Nabi enggak kemana-mana, dia ambil wudhu, dia langsung gelar sejadah, dia langsung sholat. Jadi ibu besok kalau ada masalah nggak usah nyari jampe, Bu, nggak usah datang ke dukun, ya, repot. Apalagi ditarif, harus bawa ancak, syaratnya ayam hitam, bukan seekor lagi, sekandang. Minta sama Allah. Anak puyeng ngadepin anak, gelar sejadah, minta sama Allah. Kenapa? Omelan kita belum tentu bisa merubah karakter anak.
Omelan kita belum tentu bisa merubah hatinya suami, hatinya istri. Tapi kalau Allah sudah ijabah, Allah yang merubah, Allah yang menggerakkan, akan menjadi mudah dan akan menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, hadirin hadirat sekalian, ya. Makanya itu sholat harus kita jaga. Di samping sebagai garansi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat nanti, juga sholat sebagai media kita, jalur kita untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang kagak sholat, dia minta sama Allah bukan dengan jalur sholat, akan ditolak. Nauzubillahi min dzalik. Makanya hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, di samping kita syukuri kita punya musolah, ya, yang insya Allah memberikan kenyamanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mudah-mudahan juga bisa menambah semangat kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.